di sini belajar mengajar tidak bisa. Ini melarang. Ini melarang orang berhubungan dengan Allah melalui ayat-ayatnya, dilarang. Bubar di sini, nggak ada yang begini-begini. Bagaimana pendapatku kata Allah? Seseorang melarang ketika mengerjakan sholat. Kemudian Allah katakan lagi, araita in kana alal huda. Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Maksudnya ini strategi, artinya jangan kau di tempat ini, di sebelah kau di sana, kalau di sini kau ganggu orang. Betul nih kau melakukan sholat ini, hubungan ini ajar mengajar, tetapi tidak tepat tempatnya, Pak. Karena ini lalu lalang pada pedagang-pedagang dari Syam. Orang Syam sering ke sini, nanti dia dengar apa ini lagi. Kita ini mau mengambil air, kita ini mau berarti ini tempat waktu dia melakukan sholat ini tempat banyak orang, banyak kegiatan. Kelihatannya bagaimana pendapatmu? Dia tuh bagus tuh, tapi tempatnya yang kurang bagus. Au amara bittaqwa, atau dia menyuruhmu bertakwa kepada Allah. Bertakwa ini di sini artinya orang yang mendekatkan diri dan ingin iman kepada Allah, apa yang Allah firmankan di dalam ayat-ayatnya dia melakukan. Itu yang bertakwa, mendekatkan diri. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla, tahukah kamu, apakah engkau tidak melihat bagaimana pendapat jika orang itu melarang dan mendustakan? Ara'aita, apakah engkau tidak melihat in kadzdzaba, mereka mendustakan, wa tawalla. Wa tawalla di sini berpaling, menjauh. Dia sudah mendustakan sistem ini, dia tidak percaya bahwa ini tidak. Kemudian mereka berpaling. Artinya ketika dia duduk mendengarkan kajian ini, langsung dia kadzdzaba wa tawalla. Dia tidak beres itu. Saya mau berpaling. Lari berpaling ini lari dari. Makanya fa'aulalaka fa'aula thumma aulalaka fa'aula, itu dalam ayat. Celakalah bagi orang yang lari, dan sungguh celaka bagi orang yang meninggalkan itu tempat. Jadi Allah mengatakan celaka. Alam ya'lam bi anna Allah yara, tidaklah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya. Alam ya'lam, apa yang mereka lakukan, sesungguhnya Allah melihat. Allah mengetahui apa yang mereka lakukan. Kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Maksudnya apa? Artinya kalau dia sering melakukan begitu, imannya ditutup, ditarik, sumbung bukum ini, ditutup matanya, ditutup telinganya, ditutup kalbunya, tarik ubung-ubungnya, artinya tidak ada iman sama sekali. Dia menolak kebenaran, dia menarik. Jadi siksaan itu ketika sarana yang ada di kepala kita tidak berfungsi, itu siksaan buat kita. Nasiyatin kadzibatin habir fal yad'u nadiya, maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Ketika terjadi sesuatu seperti itu, mereka berusaha memanggil, dia punya golongan, kelompok orang-orang yang ditempati belajar dan mengajar dalam bentuk kelompoknya, seperti contohnya Muhammadiyah. Tunggu nih, saya panggilkan pimpinanku. Tunggu nih, kenapa kau begini melakukan hal ini? Iya, biarkanlah kata Allah, dia memanggil golongannya sengaja biar dia masuk ke dalam wilayah itu. Wanadau nadia, golongannya. Sanadau zabaniyah, kelak kami akan memanggilkan malaikat zabaniyah. Ya, malaikat zabaniyah ini di sini kan malaikat yang menjaga ayat-ayat Allah. Nah itu, ketika mereka datang, dijelaskan kepada mereka. Siapa yang menjelaskan? Malaikat zabaniyah. Coba, kamu mau taat kepada Allah enggak? Kita jelaskan mereka bahwa ini Quran ya. Kenapa ketinggalkan? Inilah raiba fi, ini kita ini diciptakan oleh Allah, harus
tunduk patuh kepada ayat-ayat Allah, iman kepada Allah, iman kepada Rasulnya, iman kepada kitab-kitabnya. Nah, ini yang dimaksud kitab-kitab Allah ini. Ini salah satu bagian rukun iman. Kalla innal insana la yatagha. Ketahuilah sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas. Nah, ini sama dengan kasusnya Musa ketika Allah perintahkan idhab ila fir'auna innahum tagha. Di sini juga tagha. Berarti tagha di sini melampaui batas. Sesungguhnya manusia ini la yatagha, benar-benar melampaui batas. Ar-ra'us tagna, karena dia melihat dirinya serba kecukupan. Dia melihat dirinya bahwa kita sudah ada mobil, sudah ada rumah yang mewah, uang miliaran, apalagi yang saya mau cari. Dia melihat dirinya bahwa saya sudah cukup nih, puas, saya tidak butuh lagi kalian. Ini kan gaya Fir'aun, gaya Namrud. Ketika mereka disuruh berinfak, bersedekah, berkurban, dia mengatakan, untuk apa? Saya sudah berkorban di situ, jangan diurusi saya. Dirimu saja sendiri kau urus. Tidak usah kau urusi saya ini orang yang cukup. Selalu dia larinya ke materi dan kehidupannya yang serba kecukupan. Ila rabbika ruja, sesungguhnya hanya kepada Tuhan yang mereka kembali. Kalau dia berpikir bahwa semua itu akan kembali kepada Allah. Ruja ila rabbika, apa yang kau miliki, apa fasilitas Allah berikan kepadamu, itu akan kembali kepada Allah. Ara'aita alladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Abdan, terus kalla la in lam yantahi lanasfa'un bin nasiyah. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah ia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat Zabaniyah. Sekali-sekali janganlah kamu patuhi kepadanya, dan sujudlah dan dekatkan dirimu kepada Allah. Kalla la tuti' wasjud waqtarib. Waqtarib di sini dekatkanlah dirimu kepada Allah melalui ayat-ayat. Wasjud di sini simbolis patuhlah, tunduklah. Sujudkan itu simbol daripada tunduk. Ruku itu simbol daripada patuh. Jadi patuhilah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah, kepada ayat-ayat suci Al-Quran. Ya, ayat ini mencerminkan buat kita bahwa kondisi Arab pada saat itu adalah kondisi di mana mereka menjalankan hidup diatur oleh jahiliyah, ya, diatur oleh satu kelompok besar yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan, mereka mengharamkan. Allah menghalalkan, mereka mengharamkan. Allah mengharamkan, mereka menghalalkan. Itulah kelompok yang disebut kelompok Darud Nadwa. Lain lagi, Abu Jahal sendiri punya pemerintahan. Pemerintahan Abu Jahal ini Darud Nadwa lain dong. Mereka mau mengamankan ini kelompok. Tapi sistem Abu Jahal itu sendiri adalah sistem pemerintahan yang dijalankan pada saat itu. Nah, kemudian itu hari ini kita bisa membaca bahwa hari ini kita kondisi seperti itu. Kita coba ikra ini, kita baca, Allah suruh membaca, kita ikra. Baca kondisimu hari ini. Nah, kenapa kamu disuruh keluar dari kelompok itu menuju kepada gua? Di situ, di gua itu kau harus berpikir. Kalau saya mati di situ, itu saya mati dengan kelompok jahiliyah. Berarti saya mati su'ul khatim. Mati dalam pelanggaran besar.
pelanggaran itu yang paling dibenci oleh Allah. Karena kita mengadakan kemusyrikan, Pak. Menjadi beberapa golongan, setiap golongan bangga dengan golongan. Sekarang kalau kita tahu kondisi itu, kita bisa melihat hari ini, apakah saya berada di kelompok atau saya berada di dalam gua. Dan ayat ini membicarakan tentang keadaan kita hari ini. Kalau kita di dalam kelompok itu lantas mengerjakan sholat puasa, apakah diterima? Kita punya keadaan itu, apakah diterima kita punya taubat di situ? Padahal Allah mengatakan wa wajadaka dhallan. Kamu ini saya dapati kamu dalam keadaan dhallan. Salah jalan. Bukan begitu caranya untuk mengabdi kepada aku. Di situ mengabdi bukan aku yang diabdi, selain Allah. Nah, itu hikmah kesimpulan. Kesimpulannya di situ. Nah, jadi mari kita berpikir sekarang, kita mau mati di situ, kita mau habisi kehidupan kita di situ, atau kita beruzlah, move on, berpindah. Kita tahu bahwa ini Allah katakan wa wajadaka dhallan wa wajadaka ailan, dan ini diatur oleh sistem jahiliyah. Dan ini adalah gelap. Di sini Allah berikan tempat yang terang. Ukhrijat linnas. Kita dikeluarkan ke sini. Allah waliyul ladzina amanu yukhriju minaz zulumat. Kita dikeluarkan dari sini zulumat. Menuju ke mana? Ilan nur. Kalau kita mau di sini tidak mau ke sini, berarti kita yang menzolimi diri kita sendiri. Karena ayatnya memang begitu. Nabi Muhammad aja berada di sini suruh keluar, dia aktivis, Pak, Bani Hashim. Allah katakan keluar dari situ. Fa'u ilal kahfi, kamu ke guanya. Yansur lakum min rahmati wa yuhayyi lakum min amrikum mirfaqah. Jika engkau meninggalkan mereka, apa yang mereka menyembah selain Allah, berarti selama ini mereka menyembah selain Allah. Ceritakan ini mereka supaya mereka sadar bahwa ini ada kasus yang seperti ini yang Nabi Muhammad juga pernah terlibat, tapi dia tinggalkan ini tempat. Tinggalkan ini tempat, pergi ke gua. Di sini dia beriqrar. Di sini biar kita berdoa, biar kita menangis, biar kita sholat malam, biar kita berbuat baik. Itu di surat 6 ayat 88 dikatakan la khabitat a'malukum. Amal kita sia-sia. Kita sudah bantu anak yatim kita. Peradaban ini yang dikatakan peradaban jahiliyah, peradaban orang yang bodoh. Dia ada rakyat. Rakyatnya dibawa di sini loh. Mereka bergolong-golongan di sini. Rakyat ini dibawa. Ini kasihan ini rakyat. Dia mengatakan bahwa inilah yang benar. Padahal ini mereka punya kehidupan jahiliyah. Karena dia memakai sistem tidak diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal mereka selalu mengatakan wa mahyaya wa mamati lillah. Hidup dan matiku karena Allah. Wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Ikrar itu enggak ada gunanya. Kenapa? Karena kita cuma membahasakan tapi tidak pernah mau melakukan. Ilmunya sudah ada tapi kita tidak jalankan. Jadi ketika kita mati dalam keadaan su'ul khatim, ketika kita mati dalam keadaan sengsara, masuk ke dalam neraka, tidak usah lagi bertanya. Ayatnya sudah ada kok. Kau kan sudah disampaikan. Kamu harus keluar, kau tidak keluar. Jadi tidak ada lagi alasan buat kita untuk mengelak bahwa saya tidak tahu apa. Tidak ada. Ini sudah ada sejarahnya, sudah ada ayatnya. Pelakunya sudah kelihatan ini. Dia meninggalkan. Kenapa kita hari ini tidak mau mencontohi Nabi? Ini di bab ikra saja. Ini sekarang kita sudah banyak yang terlibat di dalamnya. Kemudian di surat At-Tin, Bismillahirrahmanirrahim, Wat-tini waz-zaitun wa turi sinina wa hadzal baladil amin
Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, apa? Ya. Oh ya. Nanti ada ini. Tsumma radadnahu asfala safilin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din alaysallahu biahkamil hakim. Bukankah Allah kau temukan ya Allah biahkamil hakim yang seadil-adilnya. Kalau manusia kan itu biasa hampir tidak pernah adil. Kalau Allah kita temukan dia adil. Kalau kita lihat ayat Wattini wa zaitun, demi buah tin dan zaitun. Dia bersumpah, Allah bersumpah demi buah tin dan zaitun. Wa turi zinina, dan demi bukti Sinai. Ini negara Sinai, negara apa ya? York Sinai. Ya, Gunung Sinai ya. Antara Palestina dan Israel ini. Nah, Sini kan. Kenapa dibilang buah? iya, buah tin dan buah zaitun demi satu bacaan yang kita pahami secara terang-terangan dan satu bacaan yang secara alegoris. Tin dan zaitun itu makanan, artinya muhkam dan mutasyabih. Satu bacaan yang sifatnya muhkam yang jelas dan satu bacaan yang sifatnya mutasyabih. Artinya kita bisa baca, ada yang kita tidak bisa baca. Itu dia simbolkan buah tin dan buah zaitun. Nah, buah tin. Jadi makanan itu ilmu pengetahuan yang Allah itu di surat di Al-Imran ayat 7. Bacaan yang jelas kan? Tidak jelas, mutasyabih. Digambarkan sebagai buah. Wattini wa zaitun, aku bersumpah demi keterangan yang jelas dan keterangan yang amsal, perumpamaan, ya kan? Wa turi zinin, dan demi bukit Zinai. Ini bukit Zinai negara apa? Kalau yang saya ketahui, yang saya pernah dengar itu antara Israel sama Palestina. Nah, Sini. kenapa ini negeri wahadal baladil amin, dan demi kota Mekah ini yang aman antara Palestina dengan ya. Dan ini bukit Sinai ini juga kan satu negeri yang dicantumkan oleh Allah bahwa negeri ini pernah mengalami proses mutasyabih dan muhkam, ya kan? Menjalankan negeri ini menjalankan hukum-hukum Allah, aturan Allah pada saat itu. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Penciptaan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya di sini bukan apa yang ada sama kita, organ telinga, mata, bukan. Penciptaan itu proses keilmuan. Mulai dari nutfah, kemudian alaqah, kemudian mudghah, kemudian idhaman, kemudian khalqan akhir. Penciptaan itu keilmuannya. Jadi sarana keilmuan ini bagaimana mata difungsikan menurut ilmu pengetahuan, telinga difungsikan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, kalbu difungsikan untuk